Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alma Taifa Danendra dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 3. Kali ini saya akan melakukan percobaan tentang baterai alternatif menggunakan belimbing wuluh ini. Alat dan bahannya adalah di sini. Hal yang paling penting adalah kita memerlukan dua bahan ini, yaitu ini ada tembaga sebagai kutub positif dan ini ada seng sebagai kutub negatif. Jadi saya sudah mempersiapkan 12 tembaga dan 12 seng, dengan ini ada penjepit buaya untuk memudahkan kita untuk menyalurkan tegangannya. Terus di sini ada ampere voltmeter atau avometer. Ini ada lampu indikator untuk mengecek apakah tegangan tersebut bisa menyalakan lampu ini. Oke, langsung saja saya akan membuat rangkaian serinya. Oke, kita sudah membuat rangkaian serinya. Ini 12 buah belimbing wuluh dijadikan seri seperti ini, dan kita sebelum kita mengukur rangkaian serinya, kita harus mengukur tegangan per medianya terlebih dahulu. Jadi kita ukur terlebih dahulu ya, satu-satu per media. Dari depan, ini untuk media pertama kita mendapatkan tegangan sebentar. Di sini kita mendapatkan tegangan sebesar 0,54 volt. Dan untuk media kedua kita bisa mendapatkan tegangan sebesar sangat riuh ya. Di sini kita mendapatkan media kedua, kita mendapatkan tegangan sebesar 0,55 volt. Selanjutnya media ketiga, ya. Untuk media kedua kita bisa mendapatkan tegangan sebesar ini 0,52 volt. Untuk media keempat kita bisa melihat tegangannya adalah 0,54 ya di sini. Untuk media keempat. Ini untuk media kelima. Oke, di sini untuk media kelima kita
kita mendapatkan tegangan sebesar 0,46 volt. Selanjutnya untuk tegangan ke 6 kita mendapatkan tegangan sebesar 'untuk media ke-6 kita mendapatkan tegangan sebesar 0,54 volt. Untuk tegangan ke-7 kita ukur lagi. Ini kita mendapatkan tegangan sebesar, oh ini cukup besar, mendapatkan tegangan sebesar 0,58 volt. Untuk tegangan untuk media ke 8 untuk media ke 8 kita mendapatkan tegangan sebesar 0,51 volt. Ini untuk media ke-9 untuk media ke-9 kita mendapatkan tegangan sebesar 0,53 volt. Selanjutnya untuk media ke-10 kita ukur. Kita ukur dan di media ke-10 ini kita mendapatkan tegangan sebesar 0,53 volt. Untuk media ke-11 kita ukur berapakah tegangannya. Setelah kita ukur media ke-11 kita mendapatkan tegangan sebesar 0,52 volt. Dan yang terakhir, untuk media yang terakhir kita mendapatkan tegangan sebesar 0,52 volt. Lanjut, setelah itu kita mengetahui tegangan per media. Sekarang kita harus mengukur tegangan per seri. Jadi titik awal tidak boleh dirubah-rubah. Ini menjadi kutub positif, kutub negatif tetap, ini seng. Dan nanti kita mengukurnya di tembaga media yang lain. Jadi nanti seiring mengukur serinya, seiring mengukur medianya semakin banyak, maka nanti tegangannya akan semakin besar. Tapi kita cek terlebih dahulu. Ini untuk penjepit buaya, agar memudahkan kita untuk mengetes lampunya ya, apakah lampunya menyala atau tidak. Ini untuk tegangannya terlebih dahulu.
di tegangan kita mendapatkan 1,7 volt untuk rangkaian seri pertama, dan kita akan mengukur kuat arusnya. Nah, kuat arus di sini kita mendapatkan 0,08 mA ya, itu cukup kecil. Dan di satu volt ini apakah lampu ini bisa menyala atau belum. Dan sebenarnya untuk menyalakan lampu tuh tidak hanya tegangannya aja, tapi kita juga perlu kuat arusnya. Tapi jadi kita mendapatkan kuat arusnya sangat kecil, 0,08, dan di sini lampunya belum bisa menyala. Selanjutnya kita kembali mengukur tegangan seri kedua. Kita lihat apakah nanti bagaimana hasilnya untuk tegangan seri kedua. Di sini untuk tegangan seri kedua bertambah menjadi 1,57 volt. Jadi rangkaian seri itu tegangannya jika terdapat baterai lagi atau sumber energi lagi, berarti dia akan bertambah kalau di tegangan seri. Kita lihat di kuat arusnya jadi seperti apa, apakah bertambah atau tidak. Oke, kuat arusnya tetap ya 0,08 mA, dan di tegangan 1,5 apakah lampu ini menyala atau tidak. Kita coba dulu di sini ya. Ya, tetap ini masih belum menyala di 1,5 ampere dengan arus 0,08, lampu belum bisa menyala. Lanjut untuk rangkaian seri ketiga, kita akan mengukur berapakah kuat tegangannya dan kuat arusnya. Di sini kita mengukur tegangannya bertambah menjadi 2,03 volt, dan untuk kuat arusnya sama ya, stabil 0,08 mA. Kuat arusnya hanya segitu-gitu aja, jadi tidak berpengaruh kalau kuat arus, cuman kalau tegangan tadi kalau bertambah. Selanjutnya kita cek apakah lampu yang di sini tuh bisa menyala dengan tegangan 2,03 volt tadi dan arusnya 0,08, apakah lampunya menyala. Oke, di sini lampunya belum menyala ya, itu belum terlihat lampunya menyala atau tidak. Kita lanjut untuk rangkaian seri keempat, jadi rangkaian seri ketiga. Ini selanjutnya kita mengukur rangkaian seri keempat. Pertama kita mengukur tegangannya ya, ini ada berapa tegangannya. Oke, ini tegangannya bertambah.
Nah, di sini tegangannya bisa dilihat bertambah menjadi 2,51 volt. Dan untuk kuat arusnya itu masih sama, yaitu 0,08 mA. Oke, sekarang kita cek lagi apakah lampunya sudah menyala di sini. Hup. Bentar, saya kok curiga ya. Di sini belum tertulis tegangannya, jadi masih ada trouble sedikit. Kita perbaiki dulu. Nah, bisa dilihat loh di sini. Kalau lampunya di sini menyala sedikit nih. Sini lampunya menyala sedikit. Nah, lampunya menyala sedikit di tegangan berapa tadi? 0,252. Ya, di rangkaian seri ke 5 2, 3, 4 di rangkaian seri keempat lampunya sudah mulai menyala redup. Jadi selanjutnya pasti akan lebih tinggi lagi. Oke, selanjutnya di rangkaian seri ke 5 kita cek. Oke, di rangkaian seri kelima kita mendapatkan tegangan sebesar 2,95 volt. Dan untuk tegangannya kita mendapat di 0,07 volt, 0,07 mA. Setelah kita cek lagi, ternyata tegangannya 2,9. Oh ya, 2,9. Ya, sekarang kita cek lampunya. Betul tadi lampunya mana ya? Ini kah? Oh iya. Kita cek lampunya. Oke, di sini bisa dilihat loh, kalau lampu ini dapat menyala lagi. Oke, lanjut saja. Kita ke rangkaian seri ke 6. Di rangkaian seri ke-6 ini kita mendapatkan tegangan sebesar 3,52 volt. Jadi semakin bertambah.
Dan kita lihat di arusnya, kita mendapatkan nih stabil 0,08, tidak berubah sama sekali. Dan kita cek untuk lampunya. Ini mungkin ada trouble di penjepit buayanya ya, atau di lampunya, nggak tahu. Atau mungkin juga tadi arusnya tidak terlalu tinggi, jadi voltnya itu naik terus tapi arusnya itu konstan. Jadi gimana ya, semakin tinggi tegangannya, kalau arusnya tetap konstan, maka mungkin energi yang disalurkan ke lampu ini tidak cukup atau tidak memadai. Oke, lanjut saja kita ke rangkaian seri selanjutnya, yaitu rangkaian seri ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ke rangkaian seri ke rangkaian seri ke-7. Kita lihat tegangannya dihasilkan berapa. Oke, di sini dapat sedikit problem. Oke, mungkin permasalahan sudah diketahui. Ternyata permasalahannya ada di medianya, di media ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini ada trouble. Jadi medianya ini harus diganti, makanya tadi agak trouble. Nah, di tegangan rangkaian seri ke 7 ini kita mendapatkan tegangan sebesar 3,98 volt. Dan kita cek apakah lampunya bisa menyala. Ada suara hujan sedikit, gak apa lah ya. Tetap gak ada ya, tetap tidak bisa ini. Ya, ternyata kenapa kok dari tadi kita pakai ini dan tidak ada reaksinya, karena ini si lampu tidak menginginkan keberadaan si penjepit buaya ini. Jadi tidak apa, kita ngetesnya seperti gini aja. Tadi terakhir di rangkaian seri ke 5, dia menyala sedikit seperti ini. Nah, ini bisa dilihat, kalau terlihat dari kamera, mungkin tidak terlihat dari kamera, di sini tuh menyala sedikit warna biru. Di rangkaian seri ke-5 dia menyala sedikit
lebih terang dari yang sebelumnya. Terus kita coba seri ke-6. Di sini juga menyala, tapi sedikit tidak seterang tadi. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan itu. Kali ini kita coba di rangkaian seri ke-7. Oke, mulai mati berarti ini tadi mulai mati di rangkaian seri ke-6. Rangkaian seri ke-6 ini mulai mati. Saya tidak tahu ini kenapa. Kalau kita cek di tempat lain loh, ini menyala. Di sini dia menyala. Ada sedikit error mungkin di sini tadi. Terakhir menghitung tadi di rangkaian seri ke-8. Berarti ini sudah atau belum, kita cek lagi rangkaiannya. Di rangkaian seri ke-8 ini juga ada sedikit error sehingga tegangannya tidak bertambah. Oh ya, sudah bertambah. Oke, di rangkaian seri ke-8 ini 3,95 kuat arusnya. Kuat arusnya masih sama 0,08. Ini berpindah-pindah, tapi sama 0,08. Selanjutnya coba rangkaian seri ke-9. Tegangannya adalah sebesar, nambahnya tidak terlalu banyak ini sepertinya. Nambah 34,30. Jadi tegangannya jadi 4,30 volt. Dan kita cek arusnya. Sedikit error. Ini masih belum kebaca. Pas ternyata. Oke, di rangkaian seri ke berapa? 10. Ya, di rangkaian seri ke-10 ini kita mendapatkan tegangan sebesar 4,96 volt. Jadi tegangannya sebesar 4,96 volt. Dan kuat arusnya kuat arusnya masih sama ini. Tadi 0,08, ini menjadi 0,03. Aku tidak tahu itu kenapa terjadi. Wis, oke lah.
Selanjutnya kita cek menggunakan lampu ini. Kita cek lagi menggunakan bibit buaya ini, apakah dia mau menyala. Oke, di sini bisa dilihat lampunya menyala. Ya lumayan terang ini nyalanya. Bisa dilihat tadi ya, menyalanya sangat terang. Oke, terakhir kita akan ngecek rangkaian seri ke 11. Oh, sepertinya kita mendapatkan masalah yang sama di tempat yang sama. Yap, betul, kita mendapatkan masalah yang sama, tempat yang sama. Oke, ternyata kita di media rangkaian seri ke-11 ini kita mendapatkan tegangannya sebesar 5,89 volt. Ini cukup tinggi nih. Dan untuk kuat arusnya kita masih stabil di 0,08 ampere. Oke, kita cek lagi apakah lampunya bisa menyala. Tidak menyala lagi. Ada sesuatu yang membuat lampu ini tidak menyala. Banyak yang bisa kita ambil kesimpulan dari praktek ini. Untuk yang seri ini, yaitu rangkaian seri tegangannya itu selalu bertambah dan arus listriknya itu cukup konstan, stabil di angka awal. Jadi di seri ini tegangannya kuat arusnya itu terlalu lemah ya, jadi sehingga tidak bisa menghidupkan lampu seperti ini. Dia tidak bisa menghidupkan lampu seperti ini. Padahal lampu yang seperti ini itu mempunyai membutuhkan tegangan sekitar 2,5 volt dan arusnya adalah 0,3. Ya, sebenarnya ini bisa dinyalakan menggunakan bimbing buluh, namun kuat arus dari bimbing buluh rangkaian seri ini tidak kuat untuk menghidupkan sebuah lampu ini. Mungkin juga lampu ini juga. Oke, lanjut ke paralel.
Baik, setelah saya tadi membuat rangkaian seri, selanjutnya saya akan membuat rangkaian paralel menggunakan 50 ini. Dan cara membuatnya adalah bagian kabel yang seng dengan digabungkan dengan kabel yang dari seng dari media yang lain. Nah, untuk memudahkan rangkaian paralel kali ini, saya akan menggunakan yaitu yang namanya pencabut buaya. Oke, kita rangkai terlebih dahulu. Baik, rangkaian paralelnya sudah jadi. Yang rangkaian paralel yang pertama kita coba ukur untuk tegangannya. Kita mendapatkan tegangannya kita sudah pasti mendapatkan 0,42 volt. Oke, selanjutnya kita coba untuk ampere atau watt arusnya. Kita mendapatkan watt arus yang cukup besar. Kita mendapatkan 0,06 miliampere. Apakah dari rangkaian pertama ini, apakah kita dapat menyalakan lampu ini? Kita coba cek. Di sini kita belum bisa menyalakan sebuah lampu ini. Kita coba rangkai lagi. Jadi 2 rangkaian paralel. Baik, sudah jadi. Di sini kita mendapatkan rangkaian paralel yang kedua. Kita coba cek untuk tegangannya. Apakah tegangan yang kita dapatkan dari rangkaian paralel yang kedua ini? Coba cek. Tegangannya nampaknya kita mendapatkan 0,43 volt. Coba kita menuju ke kuat arusnya. Kuat arusnya di sini sangat signifikan sekali. Di sini kita mendapatkan penambahan dari sebelumnya 0,06 menjadi 0,10 miliampere. Baik, nampaknya di rangkaian paralel ini kita mendapatkan jumlah yang signifikan dari kuat arusnya, penambahan dari kuat arusnya. Kita coba rangkai lagi di rangkaian yang paralel yang ketiga. Oke, kita sudah berhasil membuat rangkaian paralel yang ketiga. Kita coba cek tegangannya, kita dapat di tegangan berapa. Oke, untuk tegangan tidak ada pengaruh yang sangat signifikan. Kita mendapatkan 0,41 volt. Oke, selanjutnya kita coba di kuat arusnya. Oke, kuat arusnya kita mendapatkan di angka 0,12 miliampere. Jadi ada penambahan di sini. Maaf, yang tadi kita hampir saja kelupaan. Kita coba cek di rangkaian ketiga. Kita belum ngecek yang namanya
apakah lampunya itu menyala atau tidak. Maaf ya, sebelumnya saya kelupaan. Ini kita coba cek di rangkaian yang ketiga, apakah lampunya menyala atau tidak. Coba dulu. Oke, di sini lampunya tidak ada perubahan, belum menyala sama sekali. Dan selanjutnya kita coba cek di rangkaian keempat, apakah ada perubahan lampunya bisa menyala atau tidak. Kita coba cek terlebih dahulu. Nampaknya di rangkaian keempat juga belum ada penambahan atau perubahan yang sangat mencolok. Kita coba rangkai di rangkaian yang kelima. Oke, kita sudah berhasil merangkai di rangkaian yang ke 1 2 3 4. Kita berhasil merangkai di rangkaian yang keempat. Kita coba cek berapakah tegangan yang dihasilkan. Oke, tegangannya sangat tidak terlalu berpengaruh, yaitu hanya 0,40 volt. Dan kita cek di kuat arus, berapakah kuat arusnya. Kita coba cek. Oke, di sini kita mendapatkan kuat arus, penambahan kuat arus, yaitu yang sebelumnya ya tadi sebelumnya itu kita sekarang mendapatkan 0,15 mA. Oke, kita coba tes di rangkaian yang keempat ini, apakah sebuah lampu ini dapat menyala dengan rangkaian paralel ini. Dan sepertinya tidak ada perubahan, tidak ada penambahan dari rangkaian paralel ini. Aduh, mantul. Baik, kita coba rangkai ke rangkaian yang selanjutnya. Maaf tadi ada sedikit problem ya, kita memiliki problem, yaitu tadi kita gagal ya, mic, ada masalah problem mic lah. Oke, selanjutnya kan kita harus menyalakan lampunya. Setelah mendapatkan ampere yang tadi dan volt yang sudah kita ukur tadi, kita menyalakan lampunya. Ternyata di sini di rangkaian yang kelima ini kita belum sama sekali mendapatkan, yaitu apakah lampunya menyala atau tidak. Kita belum mendapatkan sama sekali. Di sini lampunya masih tetap tidak menyala. Oke, lanjut kita ke rangkaian yang ke-6. Oke, kita coba ukur di rangkaian yang ke-6 ini. Untuk tegangannya kita mendapatkan tegangan sebesar 0,38 volt.
dan kita Oke, di sini di rangkaian yang ke-6 kita mendapatkan kuat arus yaitu sebesar 0,21 volt. Baik, kita coba untuk tes di lampu apakah lampunya bisa menyala atau tidak. Oke, nampaknya perubahan di rangkaian yang ke berapa ini, ke-6, tidak ada pengaruh dari lampunya, jadi lampunya tidak sama sekali tidak menyala. Oke, lanjut kita coba rangkai yang ke-7. Oke, untuk tegangannya kita mendapatkan 0,41 volt. Sedangkan di kuat arusnya, wow, kuat arusnya pertamanya sangat banyak ya. Ini kuat arusnya kita mendapatkan 0,30 mA. Baik, selanjutnya kita coba nyalakan di lampunya apakah dengan tegangan 0,41 volt dan kuat arus 0,30 volt miliampere, apakah bisa menyalakan sebuah lampu ini. Kita coba. Di rangkaian paralel yang ke ke-7 ya, ke-7 kita belum sama sekali mendapatkan yang namanya perubahan dari lampu tersebut. Baik, kita lanjut ke rangkaian yang ke-8. Tegangannya kita mendapatkan tegangan yang sebesar 0,37 volt. Untuk kuat arusnya sedikit error ya. Baik, sini tegangannya bertambah menjadi 0,33 volt miliampere, 0,33 miliampere. Oke, baik, kita coba lakukan tes pada lampunya apakah tesnya ini berhasil, apakah menyalakan sebuah lampu ini. Coba lihat. Oke, sayangnya masih belum bisa bertambah, masih belum bisa menyalakan sebuah lampu ini ya, paralel yang ke-8 ini. Oke, kita lanjut ke rangkaian paralel yang ke-9. Oke, sudah jadi. Kita coba cek di volt tegangannya. Oke, di tegangannya kita mendapatkan
dengan sebesar 0,41 volt. Lanjut kita coba di kuat arusnya. Wow, oke, baik. Sini kita mendapatkan kuat arusnya sebesar 0,34 mA. Lanjut di rangkaian yang ke-9 ini, apakah dapat nyalakan lampunya mana ya? Lampunya hilang, sebentar. Oh, ini kita coba di lampu, apakah lampunya bereaksi? Oke, baik, lampunya tidak ada berpengaruh sama sekali. Lampunya tidak menunjukkan tanda-tanda lampu itu hidup. Jadi sangat disayangkan di rangkaian yang ke-9 ini, ke-8 ini, kita masih belum bisa menyalakan lampu tersebut. Baik, kita lanjutkan di rangkaian yang ke-9. Oke, kita sudah berhasil merangkai di rangkaian yang ke-9 ini. Kita coba apakah rangkaian ini tegangannya berapa dan kuat arusnya berapa. Oke, di sini kita mendapatkan tegangan sebesar 0,40 volt. Kita coba di kuat arusnya. Wow, perubahannya sangat tinggi sekali ya. Di sini di data menunjukkan kuat arusnya sebesar 0,38 volt miliampere. Baik, kita coba akan tes di dalam kita tes dengan lampu, apakah lampunya dapat menyala. Oke, baik, lampunya tidak ada reaksi, tidak menyala redup, sama sekali tidak menyala. Itu menunjukkan bahwa rangkaian paralel ini tidak mampu untuk menyalakan sebuah lampu. Oke, baik, kita coba lagi rangkai yang terakhir. Oke, sudah jadi. Kita coba ukur tegangannya, berapakah tegangannya. Oh, baik, untuk tegangannya kita mendapatkan hasil yaitu 0,39 volt. Kita lanjut pada kuat arusnya. Kita cek udah kuat arusnya. Oke, untuk kuat arusnya kita mendapatkan hasil sebesar 0,43 miliampere. Baik, di tegangan yang terakhir ini, di paralel yang terakhir ini, apa kita bisa mampu mendapatkan atau menyalakan sebuah lampu? Oke, baik, di sini lampunya tidak dapat menyala, sama sekali tidak menyala, tidak menunjukkan reaksi apapun.
Jadi kita dapat ambil kesimpulan dari percobaan dari tegangan paralel ini, rangkaian paralel ini, kita mendapatkan hasil akhir yaitu tegangan sebesar 0,40 volt atau ya sekitar stabil segitu rata-ratanya, dan kuat arus finalnya tadi sekitar 0,43 mA. Jadi kesimpulannya adalah rangkaian paralel ini hanya akan bertambah pada kuat arusnya, namun tidak dengan tegangannya. Jadi tegangan itu cenderung stabil, namun kuat arusnya jika baterai atau ya baterai kalau dirangkai secara paralel itu akan bertambah kuat arusnya. Ya, kebalikan dari yang seri. Juga di rangkaian paralel dia tidak dapat sama sekali, tidak bisa menyalakan sebuah lampu, karena kan yang bertambah bukan tegangan melainkan kuat arusnya, cepatnya kuat arusnya, ya seberapa kuat arusnya itu menyalur, istilahnya gitu lah. Makanya itu lampunya tidak dapat nyala karena ya tegangannya kurang, hanya 0,40 sekian. Baik, kita lanjut pada campuran. Baik, setelah kita membuat rangkaian paralel, sini saya sudah membuat, yaitu sini ada rangkaian yang namanya rangkaian campuran. Nah, di rangkaian campuran ini saya membuatnya, yang pertama itu adalah dua rangkaian paralel yang dirangkai menjadi seri. Lebih detailnya, di dalam rangkaian paralel itu terdapat rangkaian seri yang diparalel. Setelah itu kedua rangkaian paralel tersebut kita jadikan satu menjadi rangkaian seri. Oke, sekarang kita akan mengukur tegangan dari rangkaian campuran ini. Oke, dapat dilihat dengan stabil. Di sini tertuliskan 1,92 volt. Ganti untuk untuk kuat arusnya, sini kita mendapatkan kuat arus yaitu sebesar Oke, di sini kuat arusnya kita mendapatkan 0,4 mA. Oke, itu sudah sangat stabil. Dan sekarang kita coba untuk menyalakan sebuah lampu tersebut. Oke, sudah. Di sini lampunya tidak menyala ya. Di sini tidak menyala, tapi seharusnya yang tadi menyala. Karena mungkin ada penurunan tegangan, makanya ini tidak ada menyala, tidak terjadi, ya tidak ada reaksi dari si lampu tersebut. Mungkin seperti itu ya. Ya, kita lanjut untuk membuat rangkaian campuran yang selanjutnya, yaitu seri di paralel.
Baik, di sini tegangannya sudah stabil di angka 1,93 bersama yang kayak tadi. Dan kita coba cek untuk tegangannya, untuk kuat arusnya. Oke, untuk kuat arus ini stabil di 0,05 mA. Nah, kita coba untuk menyalakan lampu ini. Apakah si lampunya menyala atau tidak? Baik, di sini kita mendapatkan hasil, yaitu lampunya tidak menyala sama sekali. Yang seharusnya menyala tapi tidak menyala sama sekali. Mungkin dikarenakan juga itu lampunya kurang untuk tegangannya kurang untuk menyalakan sebuah lampu ini. Baik, kita lanjut ke tegangan selanjutnya. Baik, di sini saya sudah merangkai rangkaian tersebut dan kita cek ini tegangannya. Ini masih belum stabil. Oke, stabil di angka 2,69 volt. Sangat tinggi nih rupanya untuk tegangannya. Dan untuk arusnya kita hanya mendapatkan kuat arus 0,03 mA. Oke, sekarang kita coba cek dengan tegangan 2,6 dan kuat arus 0,03. Apakah sebuah lampu ini sudah bisa menyala atau tidak, atau bagaimana? Coba cek. Cek ke orisinal apa anjir. Yap, konslet. Oke, jadi dilihat di sini, mungkin bisa dilihat di sini. Kalau di sini lampunya menyala, lumayan terang. Ini bisa dibilang lampunya terang di sini. Nah, ya kalau kelihatan bakal terang sih, tapi ini kayaknya redup ya, ini kategorikan menyala redup. Karena jika diginikan hanya redup nih ya, seperti itu. Baik, kesimpulannya untuk rangkaian campuran itu efektifnya adalah rangkaian seri dengan dirangkai seri dengan rangkaian paralel. Jadi kita dapat arus, dapat kuat arusnya itu dapat dari paralelnya dan tegangannya dapat dari serinya. Oke, lanjut kita menuju rangkaian yang keempat. Baik, kita mendapatkan tegangan stabil yaitu sebesar 1,08. Oke, coba kita lihat untuk tegangannya. Baik, tegangannya stabil sekitar 0,06 mA. Setelah itu kita coba cek apakah dengan lampu tersebut dapat menyala dengan tegangan 1,08 dan kuat arus 0,06.
Oke, di sini lampunya belum menyala, tidak menyala. Oke, dapat diambil kesimpulan rangkaian yang keempat ini tegangannya tidak terlalu besar dan juga kuat arusnya tidak terlalu besar, jadi kurang efektif untuk dijadikan menyalakan lampu tersebut, kurang efektif. Dan untuk percobaan kali ini dapat diambil kesimpulan yaitu rangkaian seri itu akan bertambah terus dengan tegangannya, dan rangkaian paralel yang akan bertambah adalah kuat arusnya, sedangkan dengan keduanya itu bisa dijadikan rangkaian campuran dan bisa menjadikan tegangan yang tinggi dan kuat arus yang tinggi. Namun di percobaan kali ini, percobaan saya ini tadi dari beberapa rangkaian campuran tersebut kurang, ada beberapa yang tegangannya kurang tapi kuat arusnya juga banyak. Nah, seperti itu menyebabkan kurang kuatnya baterai alternatif ini untuk menyalakan sebuah lampu ini. Dan tadi dalam rangkaian campuran yang ketiga itu sangat efektif sekali untuk dijadikan apabila ingin menyalakan sebuah lampu ini, karena kita tadi dapat tegangan dari rangkaian serinya dan mendapatkan kuat arus dari rangkaian paralelnya, dan di rangkaian seri menyebabkan tegangannya itu bertambah tapi dengan kuat arus dari paralel tersebut yang dapat mensupport untuk menyalakan sebuah lampu ini. Jadi tadi nyalanya lumayan terang seperti dalam rangkaian seri yang sebelumnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.